Oke, baik. Tapi menyambung hal tersebut Pak Satya, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan Perpres nomor 104 tahun 2007, kita juga mengetahui bahwa setiap tahunnya pengguna LPG non-subsidi itu semakin menurun. Artinya sudah banyak yang beralih menggunakan LPG subsidi. Apakah ini juga Anda melihatnya sebagai tidak tepat sasaran atau seperti apa Pak? Ya. Memang sebelum kita ke sana, saya juga ikut mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Karena cepat, ya, tidak terjadi chaos yang berkepanjangan dan bisa ditanggulangi. Tapi ini semua tidak menghilangkan langkah dan niat strategi untuk mengatur, Pak. Karena apapun juga, ya, Perpres 104 tahun 2007 itu memang patut direvisi. Ya, karena dulu kan dasarnya, jadi kalau tadi dikatakan bahwasanya apa sih kategori rumah tangga dan usaha mikro, itu dulu Pak, kategorinya adalah orang yang masih menggunakan minyak tanah. Jadi rumah tangga yang masih menggunakan minyak tanah, di LPG kan. Usaha mikro yang berusahanya menggunakan minyak tanah, di LPG kan. Itu dulu dasarnya begitu. Nah tentunya sekarang, karena di dalam perjalanannya ternyata over kuota, ya, lantas masih dalam konteks satu komoditi dua harga, maka potensi untuk adanya penyelewengan itu cukup besar. Dan kita melihat esensi subsidi itu adalah kepada orang. Ya, karena kebijakan energi nasional kita itu menyebutkan betul subsidi itu hak negara untuk melindungi masyarakatnya untuk supaya mempunyai daya beli yang cukup. Ya, sehingga ini tidak akan hilang. Ya, subsidi itu tetap ada, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga karena subsidi itu masih ada, maka kemana nih sebetulnya subsidinya diberikan? Diberikan kepada komoditas, sudah dicoba sampai hari ini. Karena basisnya ada komoditas, atau subsidi diberikan kepada penerima manfaat. Nah pemerintah dalam hal ini saya melihat dalam waktu ke waktu, paling tidak 5 tahun belakangan sampai dengan sekarang, itu mulai mengalihkan strateginya itu adalah menuju kepada penerima manfaat. Nah begitu strategi subsidi menuju kepada penerimaan manfaat, Perpres 104 2007 tadi menjadi tidak bisa dipakai secara sempurna. Nah ini yang kebetulan lagi dikerjakan, ya, dikerjakan supaya nanti penerima manfaat itu betul-betul berbasis kepada orang. Memang data Pak, data itu kita punya 3 kementerian yang dealing dengan data ini. Dari DTKS, itu Kementerian Sosial, ya, ada dari Kementerian Bappenas atau Rekoksek gitu, lantas ada dari kantor PMK. Nah itu ada overlapping juga Pak, dan juga pasti divalidasi juga oleh Kementerian UMKM. Karena siapa sih UMKM-nya, supaya data itu nanti match semuanya. Mudah-mudahan ya data nanti akan segera bisa dirilis oleh pemerintah, sehingga pada waktu kita mengalihkan kebijakan dari komoditas menuju penerima manfaat itu bisa dijalankan. Jadi ini umbrella besarnya dulu, kebijakan, ya, kebijakan. Ini yang sebetulnya PR, ya, walaupun kita sudah kembali normal Bu, ya, tetapi nanti akan insya Allah akan lebih tepat sasaran. Nah sekarang yang diteliti lagi adalah kenapa kok jumlah subsidinya membengkak. Ya, dari 80 triliun menjadi 87 triliun tadi Pak Menteri SDM mengatakan ada pembengkakan. Nah disinilah nanti mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya bagaimana kita menghindari supaya pembengkakan itu tidak terjadi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana kemudian subpangkalan yang akan diterapkan. Kita bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya akan lanjutkan diskusi kita, Pak Indra. Oke, saat ini kan memang sudah kembali begitu ya, diberlakukan di pengecer. Tapi Anda pengalamannya bagaimana kemarin? Apakah juga terdampak atau seperti apa? Kalau kemarin untuk 2 hari kebelakangan saya tidak jualan karena memang tidak mendapatkan gas begitu ya. Saya baru jualan baru di hari ini. Gitu. Oke, jadi selama ini memang belinya langsung di pengecer begitu Pak? Iya benar. Oke, dengan harga berapa Pak biasanya di pengecer? Kalau saya di 22.000. 22.000. Artinya kalau dari Pak Indra sendiri melihat adanya gas LPG subsidi, ini sangat membantu begitu ya Pak ya? Membantu, sangat membantu benar. Oke, Pak Herman, nih kalau kita melihat bahwa beragam begitu ya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan subsidi gas LPG 3 kg begitu, akan diberlakukan adanya subpangkalan. Kalau pendapat dari DPR sendiri diskusinya seperti apa di Komisi 6? Begini. Ini kan subsidi ini tidak hanya untuk gas,
Tapi banyak komoditas yang tentu untuk memudahkan rakyat, negara memberikan subsidi supaya daya belinya juga mampu untuk terus setiap hari bisa menjaga atau menjalani kehidupannya. Nah, terutama ini adalah diperuntukkan untuk hal-hal yang sangat penting, primer bagi kehidupannya. Oleh karenanya kita bisa melihat situasi kemarin ketika gas bersubsidi ini langka, maka ada banyak alasan masyarakat untuk mengkritisinya. Pertama, ya memang dibutuhkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya, memasak, kemudian dan lain-lain. Yang kedua, UMKM berhenti, usaha mikro, gorengan, kemudian tukang bakso, jualan cireng, ya berhenti karena memang tidak ada sumber energi untuk memasaknya gitu. Nah, ini harus dipikirkan secara matang bahwa setiap kebijakan yang ini menyangkut masalah publik, masalah kehidupan orang banyak, ini harus hati-hati dan harus betul-betul mempertimbangkan dampak dan mempersiapkan mitigasinya gitu ya. Dan kami di DPR sebetulnya dengan Pertamina selalu mengevaluasi terhadap bagaimana penyaluran subsidi ini kepada rakyat lebih efektif. Dan tadi disampaikan sebetulnya oleh Pak Bahlil bahwa kebijakan terhadap pembatasan penyaluran barang bersubsidi ini itu dilakukan agar memenuhi 2 kriteria, yaitu tepat harga dan tepat sasaran atau tepat sasaran dan tepat harga. Karena bagaimanapun uang yang besar 87,5 triliun dengan volume gas sebesar 8,17 juta metrik ton, itu sesuatu yang besar diberikan negara untuk rakyat gitu. Nah, kalau kemudian salah sasaran, tidak tepat sasaran kan sayang. Bahwa nanti dikhawatirkan justru yang berhak menerimanya tidak menerima, dan tadi dikhawatirkan justru malah banyak pelanggaran. Namun demikian tentu kita juga harus berpikir panjang karena ini sangat vital bagi masyarakat. Oleh karenanya, dalam pemikiran kami di DPR, seperti dulu ketika terjadi bagaimana subsidi BBM ini dianggap tidak tepat sasaran, maka kami desak Pertamina sebagai penyalur subsidi BBM pada waktu itu bagaimana mempersiapkan diri agar subsidi ini tepat sasaran, bisa mengurangi dari sekian besar subsidi, namun juga tidak mengurangi tingkat keefektifan subsidi ini untuk meringankan beban masyarakat. Karena yang membutuhkan. Kalau yang kaya, yang mampu, ya mereka mampu dengan kemampuan finansialnya. Tapi yang miskin, yang tidak berkemampuan kan memang harus dibantu oleh negara gitu. Nah, ini juga sama berlaku terhadap gas LPG. Ketika kemudian pemberlakuan konversi dari minyak tanah ke gas, ya saya dulu dengan Pak Satya sama-sama juga pimpinan Komisi 7 bareng gitu ya. Dan inilah yang kemudian memang pemerintah memberikan kemudahan agar konversi ini berjalan dengan baik. Dan kemudian ini berjalan terus sampai hari ini untuk meringankan beban masyarakat, tentu harus dicarikan jalan. Oleh karenanya kami dengan Pertamina terus mengevaluasi. Di periode yang lalu, kami dengan Pertamina juga mengevaluasi sejauh mana sih sebetulnya keefektifan penyaluran gas bersubsidi ini, terutama yang 3 kilo, gas melon. Nah, bahkan kami akhirnya putuskan juga, maksimum DO untuk para agen itu hanya 6 DO pada waktu itu. Kenapa? Supaya sebarannya semakin meningkat, sebarannya semakin merata, menjangkau terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, kenapa kemarin terjadi? Ya pasti terjadi. Saat ini jumlah pengecer itu 375.000 pengecer yang statusnya adalah tadi usaha kecil mikro, para warung, toko-toko kecil, bahkan mungkin rumah-rumah yang mereka juga memanfaatkan menjadi pengecer, gitu ya. Nah, kemudian diciutkan karena ada jumlah pangkalan 40.000 pangkalan, diciutkan menjadi 40.000 pangkalan, ya pasti ngantri gitu ya. Nah, oleh karenanya ya ini harus menghitung betul bahwa ketika kita punya tujuan yang baik, tujuan pemerintah baik, tujuan Menteri SDM baik menurut saya, tetapi pertimbangkan hal-hal yang kemudian ini akan mengganggu terhadap pola distribusi. Oke, gitu. Baik. Nah, bagaimana caranya? Ya sebetulnya kan Pertamina sudah membentuk namanya Merchant Up Pangkalan Pertamina gitu ya, MAP Pertamina, yang sudah meregistrasi ada 63 juta NIK
yang sudah terdaftar, yang itu bisa sebagai bahan untuk memverifikasi terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan gas 3 kg. Bahkan ada tadi 8,6 juta UMKM. Ya silakan nanti dengan teman-teman yang sekarang ada di pengurus asosiasi PKL, ya dikonfirmasi apakah yang 8,6 juta itu betul atau tidak. Gitu. Oke Pak, kita tangkap poinnya, artinya kita melihat saat ini tujuan dari pemerintah itu baik kebijakannya, tetapi menjadi fokusnya adalah bagaimana persiapannya begitu ya. Betul, untuk terlalu menuju ke kebijakan cepat tersebut. ya. Dulu misalkan pada waktu BBM di digitalisasi pengawasannya, ya Pertamina melakukan sosialisasi yang lebih bertahap, melakukan sosialisasi yang lebih masif. Nah semestinya ini juga ada masa transisi, sosialisasi yang lebih masif, dan pada akhirnya masyarakat tahu. Nah menurut saya tidak cukup lah kalau menciutkan dari 375.000 pengecer ke 40.000 titik. Sebaiknya sih memang keterlibatan semuanya, diregistrasi, dan kemudian pengawasannya kita libatkan seluruh agen dan pangkalan. Oke, siap.